Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 4 Januari 2025. Tema renungan saat dulu kita dengan judul Semuanya Menjadi Baru. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan ke-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam suasana masih tahun baru, biarlah sesuai dengan kebenaran firman Allah, kami mengalami sesuatu yang baru, semuanya, segalanya, segenap kehidupan kami mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada bagian firman Tuhan yang berkata bahwa kantong anggur yang lama jika ditambal dengan kain yang baru maka akan tetap robek. Pada prinsipnya bagian ini menyatakan bahwa setiap hal yang baru itu membutuhkan baru secara menyeluruh. Tidak boleh sebagian bagian, tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu dikatakan, janganlah engkau suam-suam kuut, tidak dingin dan tidak panas. Di sini berarti ada sebuah keraguan di dalam menjalankan kebenaran firman Allah, kadang menjalankan, kadang tidak. Maka ketidakkonsistenan ini sesungguhnya adalah sebuah sikap bahwa kita tidak siap untuk diperbaharui dengan sungguh-sungguh. Memasuki tahun baru, tatkala kita membaca di dalam kitab Efesus pasal 4 yang sudah kita baca tadi ayat yang ke-22 sampai ke-24, catatan menyeluruh bagian ini berbicara tentang manusia baru. Terdapat di dalam ayat 17 sampai ke-32 dari pasal keempat. Semuanya berbicara tentang bagaimana kami menjadi manusia baru secara menyeluruh. Lalu apa yang dikatakan menyeluruh? Artinya seluruh kehidupan kita menjadi baru. Kalau itu adalah anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, berarti baru. Kalau itu berbicara tentang hari, kalau itu satu hari, dari jam pertama sampai ke jam 24 itu menjadi baru. Kalau satu minggu berarti hari pertama sampai hari ketujuh itu menjadi baru. Kalau bulan berarti dari awal bulan sampai akhir bulan itu menjadi baru. Tidak boleh ada sedikit pun di satu hari, di satu jeda waktu tertentu atau bagian tertentu dalam hidup kita itu tidak mengalami pembaharuan. Kalau kita melihat catatan di dalam firman Tuhan, apa yang perlu baru? Ayat 17 dikatakan orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya itu akan menjadi sia-sia. Di sini berbicara bagaimana proses menjadi manusia baru. Yaitu kita harus mengenal Allah supaya pikiran kita itu tidak sia-sia. Kita hidup harus bersekutu dengan Allah supaya kebodohan itu dan kedegilan itu menjauh dari kita. Lalu bagaimana kita menjadi baru? Ayat 19 dikatakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri ke dalam hawa nafsu. Artinya orang yang mau diperbaharui harus menyerahkan diri kepada Allah. Kalau tidak menyerahkan diri kepada Allah, maka firman Tuhan katakan perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mereka mengerjakan keserakahan dalam segala kecemaran. Kelompok ini termasuk dalam kelompok yang tidak mengenal Kristus. Oleh sebab itu ayat 20 dikatakan tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus sehingga kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, kita tidak terjerumus ke dalam pikiran yang sia-sia, kita tidak terjerumus ke dalam kebodohan, dan kita tidak terjerumus ke dalam kedegilan hati. Dan kita tidak akan terjerumus ke dalam hawa nafsu yang serakah dan penuh dengan kecemaran karena kita mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Artinya mengenal Allah dan hidup di dalam pengajaran Kristus, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kita akan terlepas pada ayat yang ke-22 dari kebinasaan dan nafsu yang menyesatkan, dan semuanya itu kita perlu tanggalkan. Ayat 23 berkata, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu diperbarui dalam roh. Roh itu menyeluruh ada di dalam diri kita. Pikiran itu menyeluruh dalam diri kita. Artinya seantero hidup kita harus diperbaharui. Ayat 24 menjelaskan bagaimana caranya. Supaya engkau mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25 dikatakan, buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26 dikatakan, janganlah kamu marah, apabila engkau marah jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
Ayat 27 dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu bagian daripada orang yang mengalami sebuah pembaharuan yang seluruhnya dan sepenuhnya. Pada ayat yang ke-28 dikatakan orang yang mencuri jangan lagi mencuri. Tetapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Ayat 30 dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik yang membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30 dikatakan dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Allah yang telah dimateraikan kepada kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pasal 5 berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang dengan sedemikian jabarannya. Sedemikian lengkap Alkitab menjelaskan, waktu kita memasuki sebuah kehidupan baru bersama dengan Tuhan, khususnya berkenaan dengan awal tahun. Hari ini adalah hari keempat di tahun 2025. Apakah kita punya tekad untuk semuanya itu menjadi baru? Tidak hanya kita menginginkan rumah baru, mobil baru, kendaraan yang baru, mungkin sebuah katakanlah berkat-berkat yang baru, tetapi Allah meminta kita punya sebuah kehidupan yang semuanya menjadi baru. Kita menjadi manusia baru dengan menanggalkan manusia lama. Yang sudah dijelaskan tadi, manusia lama itu dari mulai pikiran, dari mulai perasaan, dari mulai tindakan, berangkat berbagai macam hawa nafsu keserakan yang berangkat dari hati. Artinya hati kita harus dibersihkan, pikiran kita harus dibersihkan. Jangan juga ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan kau lekas marah. Artinya mulut kita pun harus dibersihkan. Kaki kita juga langkah-langkah kita harus dibersihkan. Lalu apa yang perlu diubah menjadi manusia baru? Khususnya pada ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana kamu dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemarahan, iri hati, dendam, tidak bisa memaafkan. Itu kehidupan lama. Itu namanya kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah. Buanglah jauh-jauh. Biarlah sahabat seperjalanan sungguh-sungguh kita mendapatkan berkat Allah yang sangat luar biasa. Tidak hanya berbicara tentang perbaikan finansial, kesehatan, bagaimana kita diberkati lancar dalam usaha, pekerjaan, dan segala sesuatunya. Tetapi yang lebih utama daripada semuanya itu adalah kita diubahkan oleh Allah menjadi manusia baru seluruhnya. Dari mulai pikiran, perasaan, mulut, karya tangan kita, langkah hidup kita, segala kecemaran, kedegilan hati, kekerasan hati, sikap melakukan sesuatu yang sia-sia, hawa nafsu, kecemaran, kegeraman, pertikaian, fitnah, segala kepahitan, itu dibuang jauh-jauh. Karena itu adalah kehidupan lama. Tetapi Tuhan mengubah kita sebagaimana pada ayat yang ke-32. Hendaklah engkau ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Biarlah kita boleh menjadi seperti Kristus. Sekalipun kita bukan Kristus, tapi firman Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi seperti Kristus mengikuti jejak teladannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kehidupan kami sungguh diperbaharui secara menyeluruh. Semuanya menjadi baru. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Dan setiap sahabat seperjalanan yang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan tolong di tahun yang baru ini. Tuhan akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.